Dikutip dari buku autobiografi Si Bengal Jadi Jenderal, ada kisah menarik lain dari sosok perwira tinggi Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikenal lurus ini. Suryo Prabowo pernah mengancam meledakkan sang komandan yang berpangkat Kolonel TNI dengan granat. Alkisah Suryo Prabowo yang masih berpangkat Letnan II bertugas di Timur-Timur sebagai Komandan Platoon Kompi B Batalion Zeni Tempur. Saat itu pria yang juga pernah menjadi wakil kepala staf TNI Angkatan Darat ini terserang malaria. Penyakit malaria yang diderita Suryo Prabowo membuat kondisinya menurun drastis dan harus dibawa ke Dili, ibu kota Timur-Timur. Meski dalam kondisi yang parah, Suryo Prabowo lebih memilih untuk dirawat di pos perwakilan Yunziput 1 Thai Base, Dili. Setelah sampai ke pos perwakilan di pagi hari, Suryo Prabowo pun bergegas masuk ke kamarnya. Akan tetapi alangkah terkejutnya Suryo Prabowo saat melihat ada sesosok perempuan di kamarnya. Suryo Prabowo sama sekali tidak mengenal perempuan yang ada di kamarnya itu. Ia benar-benar heran bagaimana bisa ada seorang perempuan di markasnya. Untuk mengetahui identitas perempuan itu, Suryo Prabowo pun bertanya kepada prajurit lainnya. Seorang prajurit mengungkap kepada Suryo Prabowo bahawa perempuan itu adalah teman San Komandan Batalion. Kebetulan pada saat itu juga San Komandan sedang tidak berada di markas. Para prajurit sempat mengatakan kepada Suryo Prabowo untuk tidak mengganggu wanita itu. Akan tetapi di sisi lain, Suryo Prabowo sangat membutuhkan istirahat mengingat penyakit malaria yang dideritanya. Tanpa fikir panjang, Suryo Prabowo pun mengusir perempuan yang katanya teman sang komandan. Ia sama sekali tidak peduli dan pandang bulu meskipun tahu bahawa perempuan itu adalah teman komandannya. Setelah perempuan itu keluar kamar, Suryo Prabowo pun beristirahat. Akan tetapi pada siang harinya ada seorang prajurit yang membangunkannya. Prajurit itu menyampaikan panggilan dari San Komandan untuk makan siang. Mendapat panggilan dari San Komandan, Suryo Prabowo pun bangun dari tidurnya dan langsung bergegas ke ruang makan. Akan tetapi betapa terkejutnya Suryo Prabowo. Ternyata Sang Komandan memanggilnya bukan untuk makan siang, tetapi menginterogasi perihal tindakan Suryo Prabowo mengusir wanita rekan Sang Komandan. "Mengapa berani-beraninya kau mengusir Mbak Yumu?" tanya San Komandan ke Suryo Prabowo dengan nada tinggi. Mendengar pertanyaan San Komandan dengan nada tinggi, Suryo Prabowo pun menjawabnya dengan balas bertanya. Pertanyaan Suryo Prabowo kepada San Komandan perihal identitas wanita tersebut. Pasalnya Suryo Prabowo tahu bahawa isteri San Komandan ada di Jakarta. "Mbak Yu dari mana, Komandan?" "Mbak Yuku kan ada di Jakarta," jawab Suryo Prabowo yang balas bertanya kepada San Komandan. Mendengar pertanyaan balik yang dilontarkan Suryo Prabowo, Sang Komandan makin kebakaran jenggot. Tanpa basa-basi, Sang Komandan langsung mengajak Suryo Prabowo berduel adu tembak. San Komandan bangun dari duduknya, sekaligus menendang kerusinya. Ia juga langsung memegang senapan serbu dengan 2 magasin peluru yang dirangkai menjadi satu dan bersiap adu tembak dengan Suryo Prabowo. "Mentang-mentang kau berhasil di hutan, jangan sombong dan menjago di sini. Saya ini Danjon, tahu? Kau harus respek. Sudah kau ambil jarak. Kita selesaikan ini secara jantan," ucap San Komandan. Mesti San Komandan sudah sangat murka. Suryo Prabowo yang masih dalam keadaan sakit tetap tenang menghadapinya. Sambil memegang kepalanya yang masih pusing, Suryo Prabowo pun dengan berani meminta Sang Komandan untuk tidak bersikap seperti anak kecil. "Sudahlah Komandan, jangan keanak-anakan. Kepalaku lagi pusing banget nih," kata Suryo Prabowo. Sikap Suryo Prabowo lagi-lagi menaikkan tingkat emosi Sang Komandan. Sang Komandan pun langsung mengokang senjata dan mengambil jarak tembak. Bagi Sang Komandan, apa yang dilakukan Suryo Prabowo telah mencoreng kehormatannya sebagai Komandan Batalion. "Jangan banyak alasan, ini masalah kehormatan saya yang harus diselesaikan apapun risikonya," ujar San Komandan yang makin naik pitam. Kemarahan Sang Komandan yang makin memuncak tetap tidak membuat Suryo Prabowo gugup sedikit pun. Ia malah meminta Sang Komandan untuk menghukumnya jika memang tindakannya mengusir wanita teman Sang Komandan dianggap salah. Lagi-lagi Suryo Prabowo juga menegaskan bahawa ia enggan meladani tentangan Sang Komandan. Sebab Suryo Prabowo sangat yakin jika duel senjata sampai
terjadi, bisa dipastikan bahwa ia yang akan memenangkannya. Begini Dan, kalau saya salah hukum saja, jangan ngajak duel tembak-tembakan. Karena bagaimanapun juga pasti saya yang akan menang. Kalaupun saya kalah, juga enggak masalah. Saya bangga, karena bagi saya lebih baik mati ditembak kolonel daripada ditembak musuh yang saya enggak tahu pangkatnya apa dan sekolahnya di mana. Jawab Suryo Prabowo lagi. Setelah Suryo Prabowo menjawab pertanyaan sang komandan, terdengar bunyi letusan senapang. Sang komandan menembak senapang serbunya ke langit-langit ruang makan pos perwakilan. Jangan banyak omong, ambil saja senjatamu, tegas sang komandan menyuruh Suryo Prabowo. Letusan senapang yang terdengar keras membuat para prajurit lainnya kedatangan ke ruang makan pos perwakilan. Seketika Suryo Prabowo pun bergegas masuk ke kamarnya dan mengambil sebuah granat tangan. Suryo Prabowo pun kembali ke ruang makan sambil menimang-nimang granat dengan tangannya. Daripada salah satu kita nanti hidup menanggung malu, lebih baik kita mati sama-sama saja ya Dan, kata Suryo Prabowo sambil mencabut pematik granat dari lubangnya. Setelah itu, Suryo Prabowo pun menaruh granat itu di meja makan dan menutupnya dengan tudung saji sambil berhitung. Sebenarnya granat yang cincin pengamannya sudah dicabut itu tidak akan meledak. Sebabnya granat Type 76 buatan Korea Selatan itu juga memiliki klip pengaman. Jadi meskipun cincin pengamannya dilepas, granat itu tidak akan meledak. Kerana masih ada klip pengaman yang belum dicabut. Oleh kerana itu, tindakan Suryo Prabowo memang hanya menggertak. Sebab ia tidak benar-benar ingin meledakkan pos perwakilan dan membunuh sang komandan. Melihat granat dengan cincin pengaman yang sudah dicabut, sontak sang komandan dan para prajurit yang berada di ruang makan pun berhamburan keluar. Setelah situasi di ruang makan kosong, Prabowo pun mengambil granat yang diletakkannya di meja makan dan memasang cincin pengamannya kembali. Ia pun kembali masuk ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat. Saya mau tidur. Jangan ada lagi yang coba-coba masuk kamar saya kecuali dokter, teriak Suryo Prabowo. Lepas peristiwa tersebut, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke kamar Suryo Prabowo kecuali dokter dan prajurit yang membawakan makanan. Peristiwa ini juga diketahui sampai ke telinga Kolonel Rudito, Komandan Komando Pelaksana Operasi Timur Timur. Meski demikian, Rudito tidak memproses Suryo Prabowo akibat tindakannya. Pasalnya Rudito tahu betul reputasi Suryo Prabowo sebagai salah satu prajurit tempur terbaik yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat itu. Sekian.